Terkait pembersihan rumah atau pembersihan kantor atau pembersihan usaha itu semuanya juga terkait dalam tata cara. Jadi tidak semua itu sama harus kita buang ada di situ, bukan. Tapi kita lebih kepada bagaimana cara untuk menetralkan saja dan kalau bisa untuk membantu. Hari ini kita akan bahas tentang pembersihan rumah. Jadi ada beberapa pertanyaan juga tentang bagaimana dan pernah tidak melakukan pembersihan rumah atau tempat usaha atau tempat kerja. Saya bilang pernah. Jadi saya pernah beberapa kali, mungkin sering ya, karena memang kebanyakan pembersihan rumah itu yang paling banyak ketimbang pembersihan kantor. Tapi pembersihan usaha itu juga lebih banyak. Terkait pembersihan rumah atau pembersihan kantor atau pembersihan usaha itu semuanya juga terkait dalam tata cara. Jadi tidak semua itu sama harus kita buang ada di situ, bukan. Tapi kita lebih kepada bagaimana cara untuk menetralkan saja dan kalau bisa untuk membantu. Jadi bukan berarti kita kalau itu harus dibuang atau apa enggak, tapi juga bisa digunakan untuk membantu kita supaya masalah bab negatif, positif itu tergantung pembawaan dari kitanya. Jadi manusia menempati itu bagaimana? Apakah manusia itu bisa membawa dirinya ke positif, maka sekelilingnya itu rumah akan jadi ikut positif. Tapi kalau memang yang menempati juga pemikirannya jelek dan kotor dan segalanya, maka hawa sekelilingnya pun akan ikut akan negatif juga. Jadi di sini saya menjawab dari pertanyaan kolom komentar yang saya baca. Ada salah satu rumah di Jakarta Selatan milik salah satu pengusaha yang cukup lumayan besar. Katanya itu kalau malam hari sering ada suara-suara aneh-aneh, terus ada orang jalan, terus sempat ada pembantu atau karyawannya lah intinya itu yang diganggu gitu kan. Akhirnya begitu kita datang, kita pertama kali kita hanya menggunakan air. Jadi kita menggunakan air sebagai benteng sebelum kita melakukan yang lain. Untuk pembersihan usaha biasanya kita menyuruh untuk semua karyawan untuk meminum airnya itu. Jadi dari situlah kita akan tahu bagaimana cara perusahaan ini akan dinaikkan. Karena dengan karyawan atau orang yang kerja di situ dibuat positif semua, maka kerja dia akan jadi giat, kerja dia akan jadi lebih fokus sehingga bisa menguntungkan bagi si pengusaha atau yang punya perusahaan itu sendiri. Jadi akan beda-beda antara pembersihan rumah, pembersihan kantor, itu tidak sama. Jadi kalau untuk teman-teman atau saudara-saudara atau pengusaha yang memang notabene ingin dibersihkan rumah atau pembersihan kantornya supaya lebih menjual nih usahanya, itu silahkan kontak ke kita aja. Kalau memang kita berjodoh, insya Allah itu akan menjadikan hal yang berbeda. Biasanya mekanisme pembersihan rumah atau kantor itu kita sekitar 40 hari itu baru bisa dirasakan. Jadi beda-beda ya, karena kita tidak mungkin sok-sokan sehari langsung berubah atau 1 minggu langsung berubah, enggak. Kita punya mekanisme 40 hari baru ada perubahan. Karena apa? Di 40 hari itu kita setiap malam akan selalu kirim doa ke tempat rumah itu ataupun ke usaha itu. Jadi nanti akan banyak hal yang tidak hanya dari kita saja, tapi dari orangnya yang menempati juga harus melakukan sesuatu. Jadi jangan karena gue punya uang, gue bayar terus selesai. Enggak, kalau di tempat saya enggak. Uang bukan segalanya. Persaudaraan dan kerjasama inilah yang utama. Karena dengan begitu tidak akan pernah diganggu lagi kalau rumah. Kalau memang itu untuk usaha, usahanya akan jalan terus dan kita tetap bersaudara. Jadi tidak yang hanya beli setelah itu selesai. Gue pokoknya manut sama lu sebagai spiritual, bukan. Kita di sini semuanya bagaimana caranya tetap bersaudara dan bagaimana caranya itu jangkanya lama. Jadi tidak hanya setahun, 2 tahun, setelah itu rusak lagi usahanya, terus kita datang lagi. Enggak mau saya. Saya pengennya ya selamanya. Jadi dan itu pun juga tidak kita tuntut untuk yang namanya harus muslim atau harus yang satu agama, bukan. Beberapa rumah pun juga non muslim, tidak ada masalah. Jadi sehingga apapun bentuk rumah atau usaha itu tidak ada urusannya dengan agama. Yang penting adalah niatan untuk menjadikan rumah itu menjadi lebih harmonis, rumah itu menjadi lebih nyaman, rumah itu untuk menjadi lebih kayak bercahaya atau orang melihat itu kayak seneng dengan rumah itu gitu. Makanya kita pun juga sering dipanggil oleh orang jika ada yang mau jual rumah, jual tanah,
biasanya kita dipanggil juga untuk mendoakan supaya itu cepat laku. Jadi kita buat supaya tanah itu kalau dilihat orang itu kayak bercahaya dan merasa membuat bawa rezeki gitu. Ada hal ya, atau ada sesuatu yang mau ditanyakan untuk lebih jelasnya, silakan hubungi di admin kita. Kita ada admin nanti di TikTok ini, silakan ada kontaknya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lebih.